Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin hadirat, ya walaupun tidak kelihatan, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya diminta menyampaikan ceramah tentang hikmah dari zakat fitrah. Untuk ini barangkali kita sudah sama-sama tahu bahwa di ujung bulan Ramadan menjelang tanggal 1 Syawal, Hari Raya Idul Fitri, umat Islam diminta mengeluarkan zakat fitrah. Besarnya zakat fitrah ini dengan hitungan beras di kita, hitungan di kita, takaran di kita lebih kurang 1,5 bambu atau 3 liter lebih sedikit. Di dalam hadis yang digunakan sebagai ukuran adalah takaran, bukan timbangan. Jadi karena itu kita di sini menggunakan liter, 3 liter lebih 1 atau 2 genggam. Pada masa Nabi meminta agar yang dikeluarkan itu makanan. Orang Arab makanannya tidak satu jenis. Ada kurma, itu biasanya di pedalaman, jadi di daerah gurun. Itu makanan pokoknya itu kurma. Kenapa kurma? Karena tidak ada yang lain. Kemudian sedangkan di kota-kota seperti Madinah itu mereka bisa menggunakan gandum. Tapi gandum yang digunakan itu gandum gurun yang kualitasnya kurang bagus. Gandum yang bagus itu ada dari Palestina atau dari Syria atau dari Mesir. Dan ini pada masa Nabi Muhammad jarang sekali sampai ke Madinah. Kalaupun gandum ini, gandum Mesir, gandum Palestina atau gandum Syria ini sampai ke Madinah, itu harganya bisa 2 kali lipat dari qamh atau gandum yang ada di Madinah atau yang tumbuh di Taif. Itu keadaan sosial pada masa tersebut. Rasulullah meminta agar mereka mengeluarkan makanan sebagai zakat fitrah yang banyaknya itu 3 liter beras, 3 liter lebih sedikit. Yang harus dikeluarkan zakatnya, yang harus dizakati semua orang Islam yang hidup pada malam hari raya. Jadi kalau terbenam matahari, orang itu masih hidup, dia wajib difitrahi, di zakat fitrahi. Begitu juga kalau sesudah pengandaiannya lah ya. Kalau orang itu masuk waktu maghrib hari raya masih hidup, lalu beberapa menit meninggal dunia, juga masih wajib dibayar fitrahnya. Lalu siapa yang membayar fitrah ini? Orang yang wajib menanggung nafkah seseorang. Jadi bukan wajib atas diri sendiri. Fitrah itu wajib atas orang yang menanggung nafkah orang tersebut. Jadi kalau seorang laki-laki dewasa itu wajib menanggung fitrahnya karena dia wajib menafkahi dirinya. Tapi anak-anak tidak wajib menafkahi dirinya. Nafkah anak-anak terbeban pada ayahnya, maka ayah yang harus mengeluarkan zakat fitrahnya. Istri juga begitu, karena nafkahnya terbeban kepada suami, maka suami yang harus mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi yang wajib mengeluarkan itu orang yang menanggung nafkah. Secara umum demikian. Lalu apa kira-kira hikmah? Nabi tidak menceritakan hikmahnya ini secara jelas. Tetapi dari hadis-hadis yang ada, Nabi berkata yang maknanya itu kira-kira berikanlah fitrah kepada orang miskin supaya mereka juga bisa berhari raya. Kemudian di dalam hadis lain disebutkan berikanlah fitrah kepada orang miskin sehingga dia tidak berpikir lagi tentang makanan pada hari itu. Berikan fitrah kepada orang miskin agar mereka tidak perlu bekerja pada hari itu. Dari hadis-hadis ini atau hadis-hadis lain yang semakna difahami
bahwa hikmah memberikan zakat fitrah adalah membantu orang miskin supaya mereka bisa berhari raya seperti saudara-saudara mereka yang tidak miskin. Nah, dengan alasan ini, dengan hikmah seperti ini, maka banyak ulama, banyak mazhab yang menyatakan pada intinya zakat fitrah hanya untuk orang miskin dan hanya untuk orang fakir, tidak untuk 8 senif. Ya, tidak untuk 8 senif. Nah, kalau kita berikan sedikit, ya dia tidak akan bisa bergembira pada hari itu. Nah, kita harus memberikan jumlah yang relatif memadai sehingga mereka bisa bergembira pada hari raya. Dan jumlah seperti ini tentu harus lebih besar dari zakat mal yang kadang-kadang kita berikan. Tetapi bagaimana kalau dibagi kepada 8? Ulama pada umumnya menyatakan boleh dibagi, tapi tidak mesti. Dibagi kepada hanya untuk fakir dan miskin itu lebih baik dibanding dengan dibagi kepada 8 senif. Begitu juga hak amil. Apakah hak amil ada pada zakat fitrah? Sebagian ulama menyatakan tidak ada. Amil tidak punya hak karena dia tidak punya pekerjaan, atau pekerjaan yang ada pada zakat fitrah itu sedikit sekali. Dia menunggu orang mengantar fitrah ke tempat dia berada, dan ketika membaginya pun orang mengambil ke tempat dia. Beda dengan zakat harta. Zakat harta pada masa Nabi dalam hadis-hadis itu dijemput oleh amil dan dijemput dari muzaki, jadi dijemput ke sawahnya, dijemput ke kebunnya, ditanya ke tokonya. Itu dalam hadis-hadis seperti itu. Dan begitu juga diantar sesudah itu. Jadi mustahiknya itu didata, mustahiknya itu dicari. Tidak mereka datang melapor. Itu tugas amil. Lalu sesudah mustahiknya diketahui, zakatnya itu diantar ke sana, zakat hartanya diantar ke sana. Jadi karena pekerjaannya banyak, amil berhak atas bagian dari zakat harta. Tetapi karena pekerjaannya sedikit, banyak ulama menyatakan amil tidak berhak atas zakat fitrah karena pekerjaannya sedikit. Mungkin kalau kita katakan amil tidak berhak atas zakat fitrah, ya ribut di kampung-kampung kan, karena selama ini amil itu mendapat zakat fitrah, dan di beberapa kampung saya lihat mereka bagi amil mendapat lebih banyak dari orang fakir dan miskinnya. Kenapa? Karena zakat fitrah yang ada itu dibagi 3. Ya, sepertiga untuk amil, sepertiga untuk fakir, yang kadang-kadang jumlahnya itu sampai 10 kali lipat dari jumlah amil. Begitu juga sepertiga untuk miskin, ini juga jumlahnya bisa sampai 20 kali lipat jumlah amil. Jadi sepertiga harta zakat dibagi 5 orang, dengan sepertiga zakat dibagi 20 orang atau malah dibagi sampai 60 orang, tentu bagian amil jauh lebih besar dibanding dengan hak fakir dan miskinnya. Ini tentu keadaan di tengah masyarakat yang harus kita perbaiki, walaupun barangkali tidak bisa cepat-cepat, ya harus perlahan-lahan karena akan ada gejolak dan akan penolakan karena itu sudah menjadi tradisi. Hadirat yang terhormat, saya kembali kepada hikmah tadi. Hikmahnya ini disimpulkan oleh para ulama adalah membantu orang fakir, membantu orang miskin agar mereka bisa berhari raya. Pada zaman Rasulullah, membantu itu cukup dengan makanan, tidak perlu yang lainnya. Dan kalaupun dibantu tidak ada. Ya, jadi di Madinah pasarnya itu sangat terbatas, dan pasarnya itu hampir seluruhnya barter. Pada masa Nabi Muhammad, mata uang Islam belum ada. Nabi Muhammad di Madinah itu menggunakan uang dinar, itu mata uang Romawi, dan dirham mata uang Parsi. Jadi nisab zakat kita 20 dinar itu uang Romawi. 200 dirham perak itu uang Parsi. Umat Islam baru mencetak uang, baru mulai membuat uang itu pada masa Abdul Malik bin Marwan, lebih kurang 100 tahun sesudah Nabi Muhammad wafat. Barulah umat Islam mulai mencetak uang sendiri sebagai uang Islam. Uang Islam itu 2, ada yang perak, ada yang emas, meneruskan tradisi Romawi dan meneruskan tradisi Parsi. Jadi uang pada masa itu tidak ada, karena hikmahnya menggembirakan orang fakir dan orang miskin. Bagaimana pada masa sekarang? Apakah kita boleh
membantu orang fakir dan orang miskin dengan cara yang lebih mudah, dengan cara yang lebih gampang, yaitu memberikan uang, tidak memberikan makanan, ya. Atau kalau lebih kita mau dekat kepada Nabi, kita harus kasih gandum atau kurma. Ya, ini kan susah sekali mencarinya di tempat kita ini ya. Tapi sebetulnya tidak juga ya. Kalau kita kasih tepung roti kan tidak susah, itu banyak sekarang tepung roti di tempat kita. Jadi itu keadaannya. Jadi kalau kita melihat mazhab, hampir semua menyatakan fitrah itu harus dengan makanan pokok. Tidak dengan uang, tidak ada. Cuma pada zaman modern saja ada beberapa ulama menyatakan atas pertimbangan maslahat, atas pertimbangan hikmah, dan atas pertimbangan kelapangan, baik bagi muzaki yang mengeluarkan zakat fitrah ataupun bagi mustahik yang menerima zakat fitrah, uang itu lebih bermanfaat. Jadi membayar zakat fitrah itu boleh dengan uang, tetapi ada syarat. Kalau makanan pokok mudah dia dapat, jadi kita bisa memberikan uang kepada dia dan dia bisa membeli makanan pokok dengan uang itu dalam waktu cepat. Tapi kalau makanan pokok tidak ada, jadi artinya kita tidak bisa membeli makanan pokok. Kalau kita tidak bisa membeli makanan pokok, tidak ada yang menjual makanan, sehingga uang itu tidak bisa digunakan membeli makanan, maka zakat dengan uang tidak boleh. Ini yang saya dapat. Hadirin hadirat yang terhormat, saya sudah berbicara lebih 10 menit ya, karena masih ada tanya jawab. Saya harap ya barangkali kita sambung dengan tanya jawab sekiranya ada pertanyaan. Saya silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau nanya terkait dengan di mana sebenarnya kita baiknya membayar zakat fitrah. Karena saya punya saudara dari Swedia, 3 tahun terakhir ini dia minta tolong saya untuk bayar zakat fitrah itu di kampung. Karena menurut dia alasannya karena sudah 30 tahun terakhir itu dia bayar zakat sedangkan memang sudah menjadi warga Swedia. Nah sementara di kampung itu katanya harusnya bayar zakat itu di mana kita ikut lebarannya di mana di situ dia bayar zakat fitrah. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, jika seandainya boleh dia mau bayar zakat dari Swedia dia bayar zakatnya ke Aceh, kan ada beda ini ya, akan berapa zakat di sana, zakat fitrah di sana berapa di sini. Nah selisih dari zakat fitrah yang dibayar dari Swedia dengan di sini itu gimana? Punya atau apakah bisa dihitungkan langsung? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini juga sebetulnya pertanyaan karena zaman modern. Jadi kita sudah punya mobilitas yang tinggi, orangnya di Swedia minta bayar di Banda Aceh, ya itu menjadi mungkin. Tapi kalau tidak ada telepon, tidak ada alat komunikasi, ya ini kan tidak mungkin kan. Jadi kalau kirim surat dari Swedia bayar zakatnya di sini, ya berapa bulan baru sampai itu kabarnya. Ini contoh. Jadi pertanyaan ini kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi, kita tidak menemukan jawabannya. Nabi berkata pada waktu itu, ya di mana orang berhari raya, sebaiknya di situ dia membayar zakat fitrah. Tapi ini harus kita fahami ketika alat transportasi sangat sulit. Ya. Nah, sekarang ini biasa, saya rasa orang salat di Banda Aceh, lalu nanti zuhur nanti dia berhari raya di kampung halamannya di Biren, di Melabuh, atau di tempat lain yang jaraknya itu sekitar 7 jam perjalanan, itu biasa saja. Nah, jadi sebetulnya walaupun dia salat di Banda Aceh lalu dia makan siang nanti di kampungnya bersama keluarga, itu dia berhari raya di mana itu? Dia berhari raya di Banda Aceh atau berhari raya di Melabuh? Berhari raya di Banda Aceh atau berhari raya di Sigli? Ini umpama kan? Jadi atas dasar itu saya cenderung berpendapat yang mana yang lebih banyak maslahatnya. Jadi kalau seperti tadi orang miskinnya lebih banyak di kampung daripada di kota, ya kirimkan saja ke kampung. Tapi kalau di kota juga ada, ya janganlah kirimkan ke sana. Kita bayar di tempat kita tinggal. Tetangga yang ada bersama kita itu lebih berhak memperoleh santunan dari kita dibanding dengan orang yang jauh dari kita. Itu prinsipnya. Ya, prinsip orang di sekitar kita lebih berhak mendapat
santunan dari orang yang jauh, ini kita pegang. Kemudian yang kedua, berapa selisih harga? Ini juga saya tidak bisa jawab apa ini secara pasti, tapi saya cenderung berpendapat ya ambil saja yang termahal. Jadi kalau harga di Banda Aceh lebih mahal dari Swedia, ya ambil harga Banda Aceh. Tapi kalau harga Swedianya lebih mahal dari harga di sini, ambil harga di sana, bayarkan di sini. Saya cenderung seperti itu. Ya, saya rasa demikian. Ya, hitung aja harga di sana. Ya, hitung aja, anggap saja itu semuanya fitrah. Ya, jangan bayar harga di sini. Takut nanti tidak sah, tidak cukup kan. Jadi, ya lebih baik kita bayar yang harga di sana. Ya, baik. Silakan ada. Ya. Atau orang kaya, atau orang mampu, semua bayar zakat kita. Tapi pada saat penyaluran, si miskin tadi walaupun dia sudah bayar zakat kita, tapi dia dapat tagihan sebagai miskin. Artinya siapa? Dia sebagai muzaki, juga sebagai mustahil. Nah, ini fenomena yang terjadi yang di masyarakat kita, yang terutama di kampung saya, di kampung Malang, yang waktu itu pada saat itu kami belum tahu solusi seperti apa, karena sudah menjadi suatu kebiasaan, sudah lama, maka kebiasaan itu tidak atau sulit untuk dirubah kembali. Jadi status hukum juga dia sebagai muzaki, juga dia sebagai mustahil. Terima kasih. Ya, kesulitan ini atau pendapat seperti ini muncul karena hadisnya memang. Ya, kesulitan ini atau pendapat seperti ini muncul karena hadisnya memang seperti itu. Jadi Nabi menyatakan orang yang punya kelebihan makanan pada malam hari raya atau orang punya kelebihan makanan sampai dengan tanggal 1 Syawal itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu hadisnya. Jadi kalau kita punya uang lebih dari untuk makan tanggal 1 Syawal, kita sudah wajib mengeluarkan fitrah. Lalu fitrah itu diberikan kepada orang miskin. Orang miskin ini siapa? Tidak ada kriterianya dari Nabi. Diberikan kepada fakir, juga tidak ada kriteria dari Nabi. Nah, tetapi tadi membahagiakan mereka. Kalau di kita ini hari raya itu kan bukan sekedar cukup makan nasi. Nah, kita biasanya membeli daging walaupun sedikit. Bahkan lebih dari itu membeli baju baru, mengganti baju. Nah, ini ada. Itu tradisi itu ada. Nah, jadi sekarang menggembirakan orang fakir miskin ini ukurannya apa kita pakai? Apakah sampai dia bisa membeli baju baru? Atau dia bisa membeli sedikit daging? Atau apa? Nah, ini fitrah yang harusnya mereka terima. Apa yang kita pahami sebagai menggembirakan orang fakir dan orang miskin pada hari raya. Nah, jadi kalau ukurannya tadi dia sampai bisa membeli baju, jelas cukup makan sampai tanggal 1 itu lebih kecil, lebih sedikit dibanding membeli baju. Jadi dari segi kewajiban membayar fitrah, dia sudah wajib membayar fitrah karena dia sudah punya makanan lebih. Nah, tapi di pihak lain dia juga berhak karena dia bisa membayar fitrah tapi dia tidak bisa membeli baju. Dia bisa membayar zakat fitrah tapi tidak bisa membeli daging. Ya, dia bisa membayar zakat fitrah tetapi tidak bisa melakukan berbagai hal lain yang berkaitan dengan syiar hari raya di tempat kita. Jadi karena itu saya rasa memang masih susah mengubah tradisi itu. Jadi kalau umpamanya orang muzaki tidak berhak memperoleh zakat fitrah, agak sukar karena kriteria yang dibuat di dalam hadis susah kita pahami kalau seperti zakat harta. Pada zakat harta itu yang mengeluarkan zakat harta itu orang kaya. Dan orang kaya dalam nisab zakat harta tipis kemungkinannya menjadi mustahik kecuali pada amil. Kalau di luar amil tidak ya. Jadi kalau umpamanya ada ibnu sabil atau sabilillah, yaitu zakat itu bukan untuk dia pribadi tetapi untuk kegiatan lain ya, yang tidak berhubungan dengan pribadinya secara langsung. Jadi barangkali demikian ya. Jadi memang saya rasa untuk sementara memang harus begitu. Saya sendiri belum menemukan jalan keluar. Pada zakat fitrah ini kita membagi secara jelas bahwa muzaki tidak berhak memperoleh zakat fitrah. Itu masih sukar. Di satu pihak dia muzaki, di pihak lain dia
mustahik. Memang masih begitu. Tetapi yang tradisi yang saya pikir harus kita ubah, ada beberapa kampung yang saya ketahui dia membagi zakat fitrah itu kepada semua penduduk dengan alasan semua mereka miskin. Saya tanya, bagaimana mereka miskin semua? Dia jawab, kalau kita tidak bagi dia minta. Kan? Ya katanya dia minta, kamu tidak berhak. Ya dia katakan dia miskin juga katanya. Jadi ya sudahlah, bagi aja semua karena mereka mengaku miskin. Jadi dia baru tidak berikan zakat kalau penduduk itu menolak. Jadi selama mereka tidak menolak, semua diberi zakat. Ini barangkali yang kita harus perbaiki. Tapi ya sampai sekarang ya kami di DPS itu tidak bisa merumuskan sebuah kriteria miskin yang bisa digunakan katakanlah untuk tingkat Aceh saja, itu tidak bisa. Yang bisa kita rumuskan itu hanya untuk fakir, dan itu pun dengan kriteria uzur. Itu kita batasi, tapi untuk miskin masih sukar. Jadi karena ada kesukaran seperti ini, ya itu dalam membagi zakat fitrah juga sukar. Tapi hendaknya ya, saya rasa sukar juga membayangkan semua penduduk kampung berfitrah lalu semuanya menerima zakat fitrah. Ini kan sukar. Tapi ada juga kampung ya, dan sampai sekarang masih prakteknya seperti itu, karena saya ketahui persis. Kemarin saya tanya masih seperti itu juga kriterianya. Yang tidak dapat zakat fitrah itu hanya pegawai negeri. Yang pegawai negeri tidak dapat, yang pegawai swasta semua dapat, termasuk karyawan bank. Kan? Jadi saya tanya karena saya kenal Pak Gecinya, saya tanya, apa banyak Pak Geci? Nyan bapaknya kan di Bank Mandiri, nyan goknyan kan di BCA. Hai kamu Pak kampung kapakat, yang hana mutemung nyan hanya PNS saja, yang lainnya mendung. Jadi ini kriteria seperti ini masih terjadi di tengah masyarakat dan masih harus kita perbaiki ya. Tapi itu tadi kan ya kita juga tidak punya jalan pikiran yang kuat, sehingga ketika ada diskusi ya kadang-kadang kita tidak bisa pertahankan logika kita. Baik, ada yang lain barangkali satu lagi ya, silakan. Ada 3 hal yang mungkin agak berbeda. Yang pertama dengan aturan zakat, mereka bilang bahwa zakat tidak boleh pada terbenamnya matahari terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua, saya baca di ceramah dari penjelasan Pak Haji bahwa yang paling afdal dibayar zakatnya pada hari raya sebelum Ramadan. Ada timbul persoalan di sini bahwa kebiasaan kita di kota Banda Aceh ini kita menunaikan zakat kalau tepat kami nanti malam 27 Ramadan dan dibagi pada tanggal 29 Ramadan. Yang jadi persoalan tadi hubungan antara afdalnya zakat dan wajibnya zakat fitrah kalau kita bayar pada 27 Ramadan. Kemudian zakat itu dibayar pada saat kita berhari raya. Sedangkan kita ini umumnya membayar zakat pada 27 Ramadan. Tanggal 30 kita sudah berada di kampung masing-masing. Misalnya kita sendiri, maka zakat sudah kita bayarkan. Ini bagaimana ketentuan dan hukumnya? Mohon penjelasan kepada kami lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah contoh barangkali yang konkret kita lihat bagaimana kita memahami hadis-hadis, memahami ayat-ayat. Tidak boleh secara harfiah, tidak boleh secara literally. Kita harus memahaminya selalu dalam konteks, dalam situasi. Seperti tadi di awal saya sudah katakan, orang musafir pada zaman Nabi Muhammad itu sedikit sekali. Dan kalau dia musafir itu berhari-hari, tidak mungkin dia 1 hari 2 hari musafir, itu tipis sekali. Kalau umpamanya orang Madinah pergi ke Mekah, itu dia di jalan seminggu, di jalannya seminggu. Jadi ya berapa waktu yang dia perlukan kalau dia pergi dari Mekah ke Madinah itu? Paling kurang 14 hari di jalan. Berapa hari dia di tempat itu? Kalau 1 hari berarti 15 hari dia perlu waktu. Ini contoh. Begitu juga dari Madinah ke Syria, ke Damaskus, itu juga perlu waktu sampai 5-7 hari.
Sebagai contoh, Aminah ibu Rasulullah, dia meninggal dalam perjalanan. Ya, dia ketika pergi dari Madinah pulang ke Mekah, dia sudah sakit. Harusnya tidak pergi, tapi dia memaksakan diri untuk pergi. Kenapa? Karena kalau dia tidak pergi, dia tidak tahu kapan lagi ada rombongan yang dia bisa ikut. Itu mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan ke depan baru ada rombongannya. Ini. Jadi karena hal tersebut, ini masalah mobilitas itu masalah kita zaman modern yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad dan masa sahabat, bahkan masa imam-imam mazhab. Saya menyimpang sedikit, Pak. Mobilitas penduduk dengan alat transportasi yang demikian canggih sekarang ini, itu mengubah banyak hal dalam aturan fikih yang sering itu masih susah kita terima. Sambil contoh paling umum itu surat nikah. Kenapa surat nikah itu perlu? Karena mobilitas tadi. Kita nikah di Banda Aceh pagi ini, sore nanti sudah terbang ke Jakarta. Bagaimana kita membuktikan bahwa kita adalah suami istri kalau tidak bawa surat nikah? Saya sering guyon, Pak. Jadi kalau orang berbulan madu harus bawa saksi, ini kan tidak jadi bulan madunya, saya rasa, karena dia asik mengurus saksi itu. Ya, jadi kita baru merasa nyaman berbulan madu ke Bali dan sebagainya kalau membawa surat nikah. Jadi karena itu maka surat nikah itu sekarang ini menjadi alat bukti paling kuat, bahkan di Indonesia menjadi satu-satunya alat bukti. Ya, karena itu tadi. Ya, tapi kalau coba kita bayangkan, kalau kita menikah di kampung itu, sampai bercucu di kampung itu, tidak pernah keluar dari kampung itu, apa kita perlu surat nikah? Saya rasa tidak. Nah, tapi karena kita tidak seperti itu, kita sekarang ini pindah, naik haji, umrah sampai setiap tahun, bagaimana tidak punya surat nikah? Itu contoh. Termasuk pada zakat ini tadi, Pak. Jadi mobilitas kita demikian tinggi, pergerakan kita demikian tinggi dalam membayar zakat fitrah ini. Di mana kita harus membayar zakat fitrah? Ini kembali seperti tadi, saya sukar bayangkan itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini juga Nabi menyatakan membayar zakat fitrah paling baik itu sesudah pagi tanggal 1. Dan itu salah satu sebab kenapa salat Idul Fitri lebih lambat dari salat Idul Adha. Jadi salat Idul Adha itu lebih cepat, kita diminta puasa. Jadi dari subuh kita tidak makan, pulang Idul Adha baru makan sesudah hewan kurbannya disembelih. Nah, tapi pada Idul Fitri kita makan dulu baru pergi salat Idul Fitri, karena sebelum salat Idul Fitri Rasulullah membagi zakat fitrah. Itu praktek Nabi. Jadi karena prakteknya seperti itu dianggap afdal. Untuk masa Nabi barangkali iya. Tapi untuk masa sekarang ini bagaimana ini kita bayangkan? Ya. Penduduk kota Madinah masa Nabi itu hanya 5.000 orang. Itu yang diurus Nabi pada salat Idul Fitri itu. Jadi hanya 5.000 orang saja. Sekarang ini kalau kita pergi ke Belang Padang, itu berapa banyak kira-kira jamaah yang akan membayar zakat fitrah, dan berapa luas kita harus membagi zakat fitrah kalau diterima di Belang Padang. Karena jamaah yang datang ke Belang Padang itu belum di sekitar Belang Padang. Bisa jadi dari Darussalam, bisa jadi dari Luqnga, bisa jadi lebih jauh dari itu. Lalu dibaginya radius mana? Jadi mengikuti praktek Nabi persis seperti Nabi, kita punya kesulitan. Jadi karena itu maka sekarang ini masyarakat kita umumnya membayar zakat fitrah itu sudah dalam Ramadan, ya sudah, dan itu diterima. Ya. Saya rasa tidak ada kampung yang masih mau menerima zakat fitrah pada malam hari raya. Itu saya rasa tidak ada lagi. Yang saya ketahui tidak ada. Semua sudah tutup. Mereka tidak sanggup mengaturnya. Kalau umpamanya pakai logika tadi, itu sudah salah, Pak.
Karena kita membayar di luar waktu. Zakat fitrah itu waktunya malam hari raya. Kita bayar sebelum itu di luar waktu. Ketika zakat harta kita lakukan seperti itu, banyak sekali yang protes. Ya, jadi kita terima gaji tiap bulan itu belum sampai haul. Karena haulnya nanti sesudah setahun. Jadi pembayaran setiap bulan itu dikatakan tidak sah. Kalau pembayaran zakat di awal setiap bulan itu tidak sah, maka membayar zakat fitrah tanggal 25, 26, 27, 28, 29 kalau 30 hari rayanya itu juga tidak sah. Karena itu juga di luar waktu. Nah, tapi kalau kita tanya beberapa teman, dia punya logika ya untuk menjawabnya. Tapi itu saya menganggap itu sudah pembelaan diri, bukan lagi jalan pikiran yang wajar. Nah, jadi kembali ke tadi, Pak. Jadi bagaimana sebaiknya? Saya merasa bagaimana sebaiknya, mana yang paling nyaman? Paling nyaman untuk muzaki, nyaman untuk mustahik, dan juga nyaman untuk amil. Kalau kita berikan uang zakat fitrah pada pagi hari raya seperti praktek pada masa Nabi, kemana dia bawa uang itu pada hari ini? Tidak ada toko buka. Kalau dia mau beli daging pun tidak ada lagi orang jual daging pada pagi hari raya itu. Orang jual daging itu paling lambat itu hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan kadang-kadang satu hari sebelum hari terakhir, hari megang kita itu sudah seperti itu. Kalau dia mau beli baju, toko juga tidak ada buka lagi pada hari raya. Itu adat kita di sini. Beda dengan di Mekah. Di Mekah itu hari rayanya bulan puasa. Hari rayanya itu bulan puasa. Salat Idul Fitri itu penutup hari raya. Jadi orang-orang di Arab, khususnya Arab Saudi, pulang salat hari raya tidur karena mereka sudah habis. Ya, jadi hari raya itu Ramadan. Mereka menjamu orang, kenduri, minta maaf, anjang sana, kunjungan semuanya itu dalam Ramadan. Nah, begitu hari raya tutup, tidak ada lagi. Jadi beda dengan adat di kita. Nah, jadi ini kita harus sesuaikan, Pak. Jadi Pak ini waktu membayar zakat fitrah tadi. Jadi apa saya rasa dari segi waktu pembayaran untuk manfaat, untuk hikmah, untuk maslahat, praktek yang ada di kampung kita itu sudah baik. Jangan lagi kita ganggu. Jadi mereka mulai menerima pada tanggal 25, membagi pada tanggal 27. Bahkan kalau saya usulkan lebih cepat lagi. Kalau bisa umpamanya pada tanggal 25 itu sudah dibagi. Ya, karena orang lahir kan sedikit kan, paling-paling kan ada orang meninggal. Jadi kalau orang meninggal dunia dibayar zakat fitrahnya kan tidak apa-apa juga, tanpa sedekah kan. Kita bersedekah sesudah orang meninggal juga banyak. Jadi meninggal bersedekah sebelum meninggal kan tidak apa-apa. Nah, jadi ini kalau ada orang lahir sesudah tanggal 25 umpamanya atau pada malam hari raya, ini juga bisa kita prediksi. Dan mungkin zakat fitrah satu orang yang seperti itu kita akan serahkan tidak lagi melalui amil, tetapi cukup langsung sendiri saja. Jadi mengenai kapan waktu yang afdal membayar zakat fitrah, ini susah saya jawab ya. Kalau afdalnya yang ditanya. Tapi kalau umpamanya bagaimana baiknya, bagaimana maslahatnya, saya menyatakan sejak awal Ramadan kita sudah bisa menerima zakat fitrah. Dan kalau mungkin ya janganlah sampai tanggal 27 baru kita bagi. Kalau bisa tanggal 25 kita sudah bagi, sehingga orang miskin bisa memperhitungkan lebih baik uang itu. Jadi kalau umpamanya dia harus membeli baju, dia tidak harus meminjam dari orang lain atau tidak harus menjual barangnya untuk memperoleh baju anak-anaknya. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa zakat fitrahnya dapat apa tidak. Tapi kalau dia tahu dia sudah dapat zakat fitrah, mungkin dia tidak menjual ayamnya. Biarlah ayam itu menjadi lebih besar lagi. Biarlah ternaknya itu dijaga 1-2 bulan lagi baru dijual. Barangkali demikian, Pak. Ada yang belum Ya, baik. Ya, saya rasa demikian, Pak. Jadi mudah-mudahan ada manfaat apa yang saya sampaikan tadi. Lebih kurang sekali lagi saya mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.